Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa salaka sabilahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azakumullah, melanjutkan membahas atau membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah At-Tahawiyah, komentar singkat, penjelasan singkat terhadap kitab Aqidah At-Tahawiyah. Syarah singkatnya dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Adapun kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan kitab Aqidah At-Tahawiyah termasuk di antara kitab yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan poin-poin dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita masih berbicara tentang takdir di halaman 116 di poin 105. Sekarang membahas tentang beriman terhadap Lauhul Mahfuz dan beriman terhadap Al-Qalam. Berkata muallif rahimahullah taala, wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Dan kita ahli sunnah, kita yang dimaksud ya ahli sunnah. Jadi beliau mengatakan kami atau kita itu siapa? Ahli sunnah. Mengimani terhadap al-lauh wal qalami dan qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqima, dan terhadap semua yang ada di dalam lauh yang telah ditulis, ya, yang telah dituliskan. Ini beriman kepada Lauhul Mahfuz. Lauh di sini maksudnya Lauhul Mahfuz, dia disifati dengan Al-Mahfuz, yang terjaga dari tangan-tangan makhluk misalnya. Terjaga dari kesalahan, terjaga yakni dari ontetikan, tidak ontetik, tidak asli gitu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, yang dimaksud dengan al-mahfuz li'annahu mahfuz min aidi al-khalq. Mahfuz terpelihara yakni dari tangan manusia. Yani Lauhul Mahfuz itu yang menulis Allah, bukan makhluk, bukan malaikat. Kalau Quran yang nulis siapa jemaah? Kalau Quran yang nulis, kalau Quran yang nulis itu adalah bahkan manusia biasa. Kan yang nulis Quran kan sahabat, di antara Muawiyah pencatat wahyu. Jadi yang membukukan Quran. Namun dia kalamullah. Berbeda dengan Taurat jemaah. Kalau Taurat itu Allah yang nulis. Biadihi. Jadi Allah menurunkan Taurat itu sudah berbentuk lauh, sudah berbentuk. Makanya istilah lauh itu hati-hati, ada istilah untuk kitab, ya, yakni kitab-kitab suci, ada yang dimaksud yakni catatan takdir, buku catatan takdir. Jadi terpelihara pertama dari apa jemaah? Kata Syekh Utsaimin ini dalam kitab yang lain, terpelihara dari tangan manusia. Jadi yang nulis Allah. Fala yumkin an yulhaq ahadun bi syai'an. Tidak mungkin manusia bisa ikut menulis di dalam Lauh Mahfuz. Au yughayyir bihi syai'an abadan, atau mahfuz yakni terpelihara dari perubahan. Jadi takdir yang bisa berubah itu catatannya yang masih di tangan para malaikat. Tapi kalau yang namanya takdir itu sudah di dalam Lauhul Mahfuz catatannya, itu yang tidak akan bisa berubah selamanya. Karena apa para jamaah? Karena
rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Wa jafat yakni telah kering as-suhuf, pena telah diangkat dan telah kering, yakni buku catatan. Itu tidak akan berubah, la taghayyar wala tabdil. Terpelihara itu maknanya. Ini tidak berubah, tidak akan ada perubahan pergantian, tidak akan pernah berubah. Namun kalau disebut takdir berubah, yakni yang catatannya itu masih di tangan para malaikat. Karena catatan-catatan takdir itu ada yang di tangan para malaikat. Ada takdir tahunan, takdir seumur hidup sekali ketika dicatat oleh para malaikat tentang 4 hal ketika janin. Ya, itu sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Nah, terus mahfud yakni dari minat taghyir, ya. Taib yang pertama mahfud dari catatan jadi tangan manusia, yang kedua mahfud dari perubahan, tidak merubah sedikit pun. Nah, itulah disebut dengan lauh al-mahfud. Taib. Kita baca di poin ini insyaallah, wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qadrukima. Ya, kita akan bahas beberapa pembahasan. Yang pertama berjamaah, arti dari al-qalam dan al-lauh. Al-qalam dan al-lauh. Yang dimaksud dengan al-lauh secara bahasa adalah ma yuktabu alaih. Lauh kalau secara bahasa ma yuktabu alaihi, apa-apa yang ditulis di atasnya. Apa-apa yang ditulis di atasnya. Itu namanya al-lauh. Silakan permudah bahasanya menurut antum apa? Apa-apa yang ditulis di atasnya. Alat bukan untuk menulis. Kalau pena itu alat untuk menulis. Maka kalau al-qalam secara bahasa artinya apa? Ma yuktabu bihinna. Kalau qalam ma yuktabu bihinna secara bahasa. Qalam itu apa? Apa-apa yang ditulis, ya, ditulis dengannya. Berarti alat untuk menulis. Lah, kalau lauh apa-apa yang ditulis di atasnya. Berarti apa namanya? Sesuatu yang ditulis di atasnya. Secara bahasa kok. Adapun secara istilah, qalam artinya apa jemaah? Ya. Qalam artinya al-qalamul ladzi khalaqahu Allah. Qalam artinya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Wa kataba bihi fil lauhil mahfud, yang Allah menulis dengan qalam tersebut. Berarti terjemahan secara syariat atau secara istilah, alat makhluk yang dia alat untuk menulis, yang Allah menulis dengannya fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Ya. Menulis apa jemaah? Al-maqadir, menulis takdir-takdir. Nah, kita bahasakan yang sederhana, ringkas. Karena definisi itu yang paling baik ya yang paling ringkas tapi mendalam. Tapi kita terjemahkan qalam secara apa? Secara istilah syariat. Kalau secara istilah bahasa tadi apa? Alat untuk menulis. Nah, kalau secara istilah syariat apa qalam jemaah? Qalam artinya al-qalam alladzi khalaqahu Allah wa kataba bihi fil lauhil mahfuz al-maqadir. Qalam adalah alat menulis yang Allah ciptakan, yang Allah menulis dengan qalam tersebut takdir-takdir di dalam lauhil mahfuz atau pada lauhil mahfuz. Kayaknya sih rodok panjang. Coba yang lain. Coba. Ada yang bisa? Qalam adalah alat menulis yang Allah ciptakan, yang dengannya Allah menulis takdir pada lauhil mahfuz. Yo. Oke, Allah untuk menulis takdir. Alat untuk tak harus kita sebut makhluknya cuma. Jangan sampai ada berkeyakinan. Jadi qalam ini makhluk. Ini Allah yang menciptakan. Sebagaimana aras, kursi. Ya. Jadi apa? Alat tulis yang Allah ciptakan, yang dengannya Allah menulis takdir pada lauhil
mahfud. Wis. Lah kurang lebih begitu. Ya. Adapun lauhil mahfud apa? Lauhil mahfud. Nah, lauhil mahfud secara bahasa tadi apa? Ma yuktabu alaihi. Ya. Apa-apa atau sesuatu yang ditulis di atasnya. Oleh karena itu pasti berbentuk, dia bisa berbentuk kayu, bisa berbentuk besi, bisa berbentuk papan. Itu seperti itu disebut lauh secara bahasa. Ya kan, bisa kertas secara bahasa lauh. Namun lauh mahfud ini dari apa bahannya? Nah, ini yang tidak kita boleh untuk bertanya bagaimana, karena Allah tidak menyebutkan apa bahannya. Ya. Hatta lauhnya Taurat ya, yang diberikan kepada Musa oleh Allah, itu Allah yang menulis pada lauh. Itu pun berbeda pendapat para ulama tentang bahannya dari apa. Apakah batu ya, yang sudah tertulis ada di sana hukum-hukum Allah, atau papan, kayu ya, atau besi dan yang semisal. Khilaf ulama tentang lauh yang Allah berikan kepada Musa. Dan itu bukan catatan takdir, itu wahyu, kitab suci. Bisa jadi kertas ya. Nah, namun bedanya dengan kitab-kitab suci yang lain, kalau Taurat Allah yang menulis, yang di Nabi Musa mendapat langsung berbentuk tulisan, paten. Berbeda dengan wahyu berupa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, itu bertahap. Maka ada hikmah-hikmah, ada ayat yang dinasakh, ada ayat yang dihapus ya. Ketika sudah sempurna turun semuanya, baru para sahabat mencatat, menulisnya. Oleh karena itu kalau di zaman Rasulullah belum mampu untuk menulis Al-Quran karena wahyunya belum sempurna turun semuanya. Jadi ketidakmampuan Rasulullah untuk menulis, mencatat, membukukan, menjadikannya sebagai satu mushaf. Oleh karena itu membukukan Al-Quran bukan bid'ah, karena sesuatu yang Nabi SAW tidak mampu untuk melakukannya, maka dilakukan pada saat sudah mampu, ilatnya hilang, maka itu perkara yang disyariatkan. Bid'ah itu kalau di zaman Rasul mampu melakukan ya, alasannya ada, tuntutan untuk melakukan ada, namun Nabi tidak lakukan, maka melakukannya itu bid'ah. Contohnya adzan untuk sholat Idul Fitri. Adzan ini kan ibadah, maka kaidahnya jemaah kullu ibadah kana muqtada fi'liha mawjudan fi ahdi Nabi. Kullu ibadah kana muqtada fi'liha mawjudan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu huwa wala sahabatuhu fa fi'luha bid'atun. Artinya setiap ibadah nih bukan main-main, bukan urusan dunia. Setiap ibadah yang tuntutan atau alasan untuk melakukannya itu ada di zaman Rasul. Namun Rasul, beliau dan para sahabat tidak melakukan. Padahal ada alasan untuk melakukan. Namun Rasul tidak melakukan, maka kita melakukannya itu adalah bid'ah. Contoh apa? Adzan ketika Idul Fitri, Idul Adha. Contoh saja, banyak yang lain termasuk Maulid Nabi. Terang-terangan ini. Sudah tidak zaman takut ngomong Maulid Nabi bid'ah, itu enggak ada zaman lagi sekarang. Harus dijelaskan dakwah ini. Jangan kalau terus disembunyikan. Apa hukum Maulid? Ya tidak ada contoh. Hukumnya apa? Enggak ada contoh. Ya apa? Bid'ah dulu. Oh enggak ada contoh, muter aja. Ya. Perkara yang enggak dilakukan Nabi. Terus apa namanya? Ya enggak dicontohkan Rasulullah. Gitu. Ya apa namanya? Bid'ah berarti. Jadi jangan muter-muter ditanya itu. Bid'ah. Sekarang adzan, adzan Idul Fitri ya. Adzan ibadah bukan? Ibadah. Bahkan ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada syahadat, ada hayya 'alas shalah, ibadah. Baik. Kemudian alasan Rasul untuk melakukan di zaman itu ada tidak? Ada. Bahkan lebih mantap lagi karena sholat Id itu kan kadang
kita nggak tahu di mana tempatnya ya, karena di lapangan. Maka kalau diadakan adzan, maka kayaknya lebih mantap. Beda kalau di masjid kan sudah jelas masjid ya, setiap 5 kali sholat. Kalau sholat id kayaknya adzan lebih mantap. Tuntutan untuk itu ada. Tapi Rasul lakukan tidak? Jawabannya tidak. Berarti melakukan adzan untuk sholat Idul Fitri apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Nah ini kiaskan kepada amalan-amalan ibadah yang lain, termasuk maulid, termasuk adzan mau masukkan jenazah, termasuk apa lagi? Perayaan-perayaan dan semisalnya. Jamaah sekalian, terkait maulidnya, kalau ada orang beralasan barangkali dan itu dusta, cuman oke, kita ikuti saja. Alasannya misalnya katanya ini bukan masalah ibadah. Maulid ini masalah dunia saja, bukan masalah ibadah. Maka kita katakan, walaupun maulid bukan masalah ibadah, tetap hukumnya haram. Loh kok bisa? Dari mana segi haramnya maulid? Walaupun itu alasan katanya bukan ibadah. Taib. Dari segi mana haramnya jemaah? Tetap haram dari segi tasyabbuh bin Nasara. Tasyabbuh bin Nasara. Menyerupai orang-orang Nasrani yang mereka merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang disebut Maulid Isa. Bahasa kerennya Natal, bahasa Arabnya Maulid Isa. Jadi tetap saja terkena haram di situ jemaah. Jadi keburukan Maulid itu ya, pertama ada kesyirikan misalnya. Oke, syiriknya nggak ada, taib, bid'ah. Bid'ah apa? Bisa bid'ah idhofiyah, baca-baca zikir, salawat, bid'ah idhofiyah. Taib, bid'ah enggak, munkar, jadi memboros-boroskan harta, maksiat, ikhtilat, campur bor, joget dangdut. Taib, joget dangdut nggak ada, syirik nggak ada, bidah kita nggak ada. Taib hanya sekedar kumpul baca sejarah Nabi. Oke, tetap tasyabbuh bin Nasara. Apa kata Nabi SAW? La tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dhur'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kata Nabi, sungguh kalian benar-benar pasti akan mengikuti umat, tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang kadal gurun pun, kadal gurun, dob. Jadi yang benar itu terjemahan wallahu alam ya, karena di kita nggak ada dob. Cuman ada yang mirip yaitu biawak. Namun beda dob dengan biawak. Kalau dob itu cuma makanannya pun rumputan gurun. Apa ada rumput? Banyak di gurun ya rumput kering. Kalau biawak kan makanannya antum tahu biawak. Oleh karena itu kalau dob dihalalkan beda dengan biawak. Oke lah terjemahkan supaya paham. Hatta walaupun masuk ke lubang biawak pun la dakhaltumu, niscaya kalian akan ikut masuk. Yani sampai perkara sekecil, perkara kecil pun orang kafir pakai hidungnya ditindik, kupingnya ditindik pun pakai anting, orang kafir diikuti orang Islam. Rambutnya disikat kayak cat begini, muka dicat, ikuti. Bahkan naudzubillah jemaah, lihat itu, antum lihat orang yang di pinggir-pinggir yang di stopan lampu-lampu merah itu, lihat tato, wajahnya penuh tato loh jemaah. Naudzubillah, wajahnya tato semua. Itu yang anak-anak pang itu. Itu kan siapa yang ditirunya? Orang kafir yang kata Nabi umat sebelum kalian. Jadi perkara sekecil apapun, apalagi di masalah agama pasti niru, ibadah pakai lagu nyanyi sudah ditiru. Yang mempelopori ibadah di kuburan-kuburan orang soleh itu sebenarnya orang Yahudi Nasrani loh jemaah, bukan orang Islam. Namun Islam niru mereka melalui orang-orang sufi, orang-orang kuburiyun, meniru. Namun asalnya mereka, sebagaimana kata Nabi, laknatullah 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim al-masajid. Allah laknat Yahudi Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maksud masjid itu tempat ibadah. Maka di dalam Islam dilarang ibadah, dilarang baca Quran, dilarang salat, dilarang sedekah, ibadah apapun bentuk taqarrub kepada Allah, dilarang menyembelih kurban. Di mana? Di kuburan. Dengan tujuan, dengan niat, dengan harapan, dengan keyakinan lebih afdal. Tidak boleh. Dan itu pasti. Kenapa sampai harus di kuburan dia salat? Kenapa harus sampai datang ke kubur tertentu? Karena meyakini ada apa jemaah? Ada, kita nggak ngomong dia nyembah kubur, enggak. Dia nyembah Allah, beribadah kepada Allah. Namun di kuburan tersebut karena meyakini ini kuburan keramat, berkah dan semisalnya, itu yang dilarang dalam Islam.
Yang ini dilarang agar tidak sampai kaum muslimin jatuh kepada penyembahan kepada ashabil kubur nantinya. Kita nggak mengatakan mereka nyembah kubur, tidak. Namun Islam melarang itu dalam rangka supaya mencegah orang agar nggak nyembah kubur. Karena pertama ibadah kepada Allah, lama-lama minta tawassul kepada ahli kubur. Jelas di sini ya. Jadi orang-orang Islam, dan ini prediksi Nabi, ini bukan prediksi cocok logi, cocok gulecok, enggak. Ya ini wahyu betul-betul pasti terjadi. Umat Islam bakal ikut Yahudi, umat Islam bakal ikut Nasara dalam apa? Dalam agama, dalam adat, tata krama, begitu. Hatta namai anak saja, sampai tidak sanggup kaum muslimin memberi nama anak dengan apa yang diajarkan oleh agama, nama Abdullah, Abdurrahman. Tapi coba lihat namanya, Hengki, Predik, ya itu nama-nama abnaul muslimin, itu anak-anak. Apalagi yang Jos ini bahaya sekali. Kan ada Jos Rudi, Jos Rudi. Jamaah sekalian, boleh nama kaum, boleh asal memiliki makna. Seperti Bejo, Sugeng itu kan bagus, boleh. Namun Taib Selamat bagus ya, Selamat. Marsono katanya bagus juga itu, Marsono, Suparjo. Tapi jemaah itu sekedar boleh, jemaah. Sekedar boleh, namun tidak berpahala. Sekedar boleh, tidak berpahala. Tapi kalau Abdullah, Abdurrahman, itu yang berpahala. Dan itu akan abadi melekat pada anak kita. Nama Allah selamanya ikut bersanding bersamanya. Dan itu keutamaan. Namun tidak mau kaum muslimin, tidak mau. Jadi nama itu yang pertama Abdurrahman, yang kedua nama Allah yang lain, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Majid. Terus nama-nama Rasul, dan ini perintah dari Nabi. Ya. Nabi memerintahkan namai anak-anak kalian dengan para anbiya. Maka anak Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Contoh. Bukankah kita ikut contoh Nabi SAW memberi nama pada anak dengan nama-nama para nabi. Namakan anak Adam, Nuh, Musa, Isa. Ya, Yahya, Harun, itu bagus nama-nama. Apa susahnya memberi nama antum Harun? Ya Harun. Kenapa? Malah itu tadi congki, kayak nama bakso cuanki itu kalau di saja berat ada nama bakso cuanki. Ada lagi nama anak merek Ciki, Geri. Coba, wallahil azim, saya punya tetangga nama anaknya Geri. Kok nama Ciki jajanan? Apa dulu kebanyakan jajan Ciki apa namanya? Kok Geri? Enggak ada apa nama yang lain. Kenapa enggak tanya kiai nama anak itu? Pak Kiai, ini anak saya laki-laki apa kira-kira? Nah, kan susah, kiainya namanya juga apa? Suparjo, memang susah. Ala kulli hal jamaah, kita pasti nih umat Islam pasti, ini prediksi Nabi dan itu wahyu, akan mengikut tata cara ibadah kah, urusan dunia kah, kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani khususnya. Karena ketika ditanya Nabi, Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, baik. Terus kita belum baca ya, disyarahkan oleh Syekhnya. Sebentar dulu. Kemudian yang kedua jemaah, dalil pembahasan kita nih dari poin ini sebelum kita baca syarah dari Syekh Fauzan hafizahullah. Saya ambilkan dulu beberapa poin pembahasan. Yang kedua, dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah tentang penetapan adanya lauh dan Al-Qalam. Kalau dari Al-Qur'an, antum lihat di surah Al-Buruj yang biasa sering kita baca, ya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ya. Demikian pula di surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Yani apa saja yang menimpa dari musibah baik di bumi, ya, pada makhluk ini, pada diri kalian, semuanya itu setelah tercatat di kitab. Berarti ini penetapan adanya catatan takdir jemaah. Oleh karena itu pembahasan ini kata Syekh Fauzan nanti akan kita sebutkan, dia pembahasan terhadap pembahasan yang telah lalu dari iman kepada rukun atau tingkatan takdir. Tingkat yang kedua takdir itu apa? Al-iman bi al-kitabah, iman kepada pencatatan takdir. Iman yang pertamanya kepada
ilmu Allah tentang segala sesuatu yang sedang, yang akan, yang telah dan yang mustahil terjadi. Kalau itu terjadi maka Allah tahu bagaimana terjadinya. Ilmu Allah secara global, secara rinci. Yang kedua, pencatatan takdir. Dalil yang lain di surah Al-Hajj. Alam ta'lam anna Allah ya'lam. Di surat Al-Hajj ayat 70 ini pendalilan terhadap dua rukun. Rukun ilmu yang pertama dan rukun Al-Kitabah yang kedua. Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis sama' wal ard. Ini yang pertama tentang al-ilmu. Lalu yang keduanya inna dzalika fi kitabin. Nah, ini yang kedua. Ya, inna dzalika Allahi yasirun. Al-Hajj ayat 70. Adapun dari hadis Nabi mengatakan inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Nah, dalil tentang adanya qalam. Sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada qalam, uktub, catatlah, tulislah. Qal rabbi mamada aktubu, ya Allah apa yang harus aku catat? Qal, kata Allah, uktub maqadira kulli syai', catat yakni takdir segala sesuatu hatta taqum as-saah, sampai datang hari kiamat. Nah, di sini ada khilaf para ulama berjamaah tentang mana yang duluan diciptakan, apakah qalam atau arash. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa aras itu sudah ada ketika Allah menulis takdir. Gitu loh. Disebutkan misalnya ya. Taib. Jadi ulama khilaf, berbeda pandangan, pendapat, silang pendapat para ulama tentang mana yang sebenarnya bukan makhluk yang pertama diciptakan, bukan. Mana yang paling dulu diciptakan antara qalam dengan arash, itu yang dimaksud. Baik. Yang pertama katanya qalam, tadi dia hadisnya. Inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya pertama apa yang Allah ciptakan adalah qalam. Kita terjemahan sesuai dengan letter luck-nya dulu. Inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Kemudian para jemaah sekalian, pendapat yang kedua yang mengatakan arash yang pertama kali diciptakan, sebagaimana dalam hadis dan riwayat Muslim disebutkan kataballahu, Allah mencatat maqadiral khalaiq, yakni takdir-takdir pada makhluknya, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit bumi, bi khamsina alfasana, selama 50.000 tahun. Lalu qala, kata Nabi, wa arshuhu 'alal ma, dan arasnya sudah ada. Jadi ketika Allah mencatat maqadir, itu aras sudah ada ya, di atas air. Nah, hadis ini menunjukkan berarti aras sudah lebih dahulu ya, ada ketika Allah mencatat takdir tersebut. Maka maksud awal tadi, ada sebagian ulama yang menafsirkan hadis yang pertama tadi, inna awal ma khalaqallahu, ini pertama maksudnya nisbi, bukan secara mutlak pertama, bukan, tapi maksudnya yakni pertama kali yang Allah firmankan ketika Allah mencatat takdir, pertama kali yang Allah firmankan kepada qalam itu uktub, itu maksudnya. Jadi bukan qalam itu ya yang pertama kali Allah ciptakan, itu yang dimaksud. Ala kulli hal jamaah, khilaf seperti ini tidak tidak pada pokok-pokok agama, bukan. Ini masalah cabang dalam akidah, tidak tercela. Khilaf, ada yang mengatakan misalnya al-qalam, ada yang mengatakan al-arash yang pertama diciptakan. Namun banyak ulama yang merojihkan. Di antaranya kita dengarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Beliau merojihkan, kata beliau, awal ma khalaqallahu minal asya'al ma'lumah lana huwal arsh. Yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu yang kita ketahui adalah arash ya. Wastawa alaihi ba'da khalqis samawat, lalu Allah beristiwa di atas arash tersebut setelah Allah menciptakan langit bumi. Allah ciptakan langit bumi. Maka dalam banyak ayat, di 7 tempat Allah dalam Quran menyebutkan istiwa di atas arash, itu setelah penyebutan
Setelah penyebutan penciptaan langit bumi, tsummastawa 'alal 'arsy, kan begitu lafadznya. Kecuali di dalam surah Thaha saja. Yani di dalam 6 tempat Allah mengatakan tsummastawa 'alal 'arsy. Yani kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti Allah istiwanya itu apa? Setelah kapan Allah istiwa di atas arsy? Kapan? Setelah menciptakan langit bumi. Ciptaan langit bumi pada 6 hari. Ya, Allah kemudian beristiwa. Cuman di dalam surah Thaha saja nggak ada penyebutan itu, hanya disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi di 7 tempat Allah menyebutkan itu. Dan ingat ikhwan, Allah menyebutkan istiwa di Quran itu istiwa dimuta'adikan dengan ala, yakni disambungkan dengan kata sambung dengan huruf ala. Perhatikan ini. Karena istiwa kalau tidak dimuta'adikan dengan ala ini bisa maknanya bisa kamula atau tamma, yakni sempurna. Ya, ada lagi istiwa kalau dimutadikan dengan waw wa, ini maknanya seimbang, rata. Tapi kalau istiwa dimutadikan dengan ala enggak ada makna lain. Makanya ahli tahrif dari kalangan Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah yang mentakwil istiwa dengan istaula atau istila ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Karena istiwa kalau ada alanya ini enggak ada makna lain kecuali ala wartafa'a was-su'ud wa ulu wal ulu wa istiqrar, itu saja maknanya. Ya, kita ulang. Istiwa kalau dimuta'adikan dengan ala itu maknanya 4 saja dalam bahasa Arab. Yang pertama al-ulu, tinggi. Yang kedua al-irtifa', naik. Yang ketiga as-su'ud, naik. Dan yang keempat al-istiqrar, menetap. Kemarin sempat heboh sedikit di media ya, tentang tidak boleh, ada ustadz yang menyatakan tidak boleh menerjemahkan istiwa dalam bahasa Indonesia dengan bersemayam karena ada makna duduk. Seandainya ada makna duduk pun ikhwan, seandainya, kan kaidahnya laisa kamitslihi syai'un. Cuman memang saya sendiri secara pribadi setuju dengan menterjemah. Jadi kita mengatakan cukup istiwa saja. Allah beristiwa. Apa istiwa? Itu tadi lihat bahasa Arab apa? Istiwa pakai kata ala berarti mananya apa? Tinggi, naik di atas dan menetap. Tinggi, naik di atas dan menetap. Karena pakai ala. Kalau nggak ada alanya terserah wis. Sempurna, macam-macam makna. Tapi ada ala. Dan subhanallah, Al-Quran di 6 tempat semuanya mengatakan summastawa 'alal 'arsy. Semuanya pakai ala. Ada lagi istiwa ila sama, Allah istiwa ila sama juga maknanya sama, tinggi, naik di atas. Ya. Berarti menafsirkan istiwa dengan makna lain, istaula maknanya menguasai. Ini konsekuensi minimal ada 4 kebatilan minimal. Kebatilan pertama jemaah. Taib, mungkin antum ingin tahu dulu mana dalil mereka. Karena pasti ahli bid'ah pun pasti punya dalil, pasti itu. Maka bukan masalah punya dalil, semua orang ahli sesat pun punya dalil. Bahkan Yahudi Nasrani punya dalil. Bukan masalah punya dalil, namun benarnya dalil, sahnya dalil dan benarnya istidlal, itu yang penting. Taib, apa dalil mereka jemaah? Dalil mereka adalah sebuah syair bahasa Arab yang dinisbatkan bait syair ini kepada seseorang yang bernama Al-Akhtal. Yang Al-Akhtal ini adalah seorang Nasrani. Bagaimana berdalil agama dengan syair yang dibuat oleh orang Nasrani? Yang syair ini pun dalam bahasa Arab menyelisih. Coba apa syairnya katanya? Syairnya itu begini. Wa qad istawa bishrun 'alal iraqi biduni damin biduni sayfin wa damin mihraqi. Qad istawa bishrun 'alal iraqi biduni sayfin wa damin mihraqi. Apa artinya? Bishr telah istiwa negeri Irak tanpa pedang, tanpa pertumpahan darah. Bishr istiwa. Kata mereka, Bishr istiwa negeri Irak tanpa darah, tanpa pedang. Berarti istiwa berarti apa?
menguasai negeri Irak tanpa tumpahan darah, tanpa pedang. Jadi tidak tepat dalam syair ini kalau diartikan apa? Naik tinggi. Bagaimana Bishr tinggi di negeri Irak? Syekh Utsaimin dengan guyonannya juga menjawab, bisa si Bishrnya naik pesawat tinggi di atas Irak. Dan itu bisa terjadi katanya. Jadi si Bishrnya istiwa artinya tinggi di atas Irak, yakni si Bishrnya naik helikopter di atas negeri Irak keliling gitu. Tinggi istiwa bisa kata Syekh Utsaimin. Kelakar karena cuma subhanallah istiwa yang Allah sebutkan di Quran pakai ala ya. Maknanya enggak ada selain daripada naik tinggi di atas menetap. Nah ini Bishr pertama ini syair entah dari mana dan siapa yang buat dan disandarkan kepada seorang namanya siapa? Akhtal. Maka konsekuensi keburukannya 4 keburukan. Pertama apa tadi jemaah? Penyandarannya menafsirkan atau mentakwil istiwa dengan istaula atau istila menyelisihi dohirnya nas, ya kan? Dohirnya kan istiwa ala, lalu diartikan istaula berarti menyelisihi dohirnya nas. Yang kedua jemaah, yang kedua menyelisihi kesepakatan para salafus saleh. Sepakat para salafus saleh. Mereka mesti tanya, mana dalil dari salaf, sepakatan dari salaf, ijma dari para salaf, mana dalilnya? Kalau istiwa maknanya katanya bukan istaula, kita katakan diamnya para salaf, tidak dinukilnya tafsiran seperti kalian menunjukkan mereka sepakat atas dohirnya makna. Dohirnya lafad, karena hukum asal memang seseorang berbicara itu sesuai dengan dohirnya. Kalau Allah mengatakan wajah di dalam Al-Quran, wajah ya wajah. Jangan diartikan pahala yang lain atau tangan diartikan kekuasaan. Ini menyelisihi nas, ya, menyelisihi dohirnya nas. Yang kedua, menyelisihi kesepakatan para salafus saleh. Mana dalil ijma para salaf? Diamnya mereka ketika tidak menafsirkan. Justru kita balik tanya, ente mengatakan istiwa dengan istaula, mana kaul dari Abu Bakar? Mana kaul dari Umar, Utsman? Mana kaul Imam Syafi'i? Wih, jauh-jauh. Mana Imam Syafi'i yang ngomong kalau istiwa istaula? Menunjukkan mereka semuanya adalah menetapkan semua sifat-sifat di atas dohirnya, enggak mentakwil. Lalu yang ketiga, tidak adanya dalil. Dan yang keempat, konsekuensi batilnya apa? Kalau istiwa diartikan menguasai arash, berarti dulu arash dikuasai orang lain lalu dikuasai oleh siapa? Allah. Berarti ada Tuhan selain Allah yang menguasai arash. Batil konsekuensinya jemaah. Maka istiwa. Dan istiwa itu maklum, kata Imam Malik. Ya. Apa ini? Adzan masuk? Baik. Fadhal adzan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkesimpulan merojihkan pendapat di antara pendapat para ulama bahwa yang pertama ya diciptakan adalah arasy, berdasarkan hadis yang lebih kuat lagi atau berdasarkan dalil yang lebih tegas lagi dalam hadis Bukhari. Kana Allah lam yakun syai' qablah. Adalah Allah belum ada sesuatu apapun sebelum Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasnya ada di atas air. Summa, kemudian khalaqas samawati wal ard, kemudian menciptakan langit bumi. Berarti aras lebih dulu, lalu ciptakan langit bumi. Wa kataba fi dzikri, kemudian atau dan, kemudian menciptakan langit bumi dan mencatat fi dzikri kulla syai', mencatat di Lauhil Mahfuz fi dzikir, nama lain dari Lauhil Mahfuz, fi dzikir segala sesuatu. Nah, kata Syekh Utsaimin, wa hada wadhihun fit tartib. Hadis Bukhari ini jelas dalam urutan tadi. Allah, enggak ada sesuatu sebelum Allah. Kemudian arasnya di atas air, berarti aras ada saat itu. Sudah Allah ciptakan berarti. Nah, lalu setelah itu Allah ciptakan langit bumi dan mencatatnya di zikir. Segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi. Maka dari sini disimpulkan aras yang paling dulu diciptakan daripada al-qalam. Berarti apa maksud awal ma khalaqallahu al-qalam? Apa maksudnya di sini? Kata Syekh Utsaimin, itu pertama sifatnya relatif. Contoh ini untuk memudahkan percontohannya, mohon ibu-ibu jangan tersinggung. Untuk memudahkan percontohan, jangan saya lah, nanti istri saya marah juga lagi. Si fulan, si A punya satu istri. Satu di Medan, satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Bandung. Satu. Jadi si fulan istrinya berapa? 4. Tapi satu di Medan, satu. Nah, ini satu di sini sifatnya apa? Sifatnya relatif, bukan mutlak. Kalau saya, nah sekarang saya punya istri satu saja. Ya, jadi pertamanya pena yang dimaksud jika ditinjau berkaitan dengan alam tadi, dengan langit, bumi dan semisalnya. Taib, itu diantara pembahasan para jamaah tentang khilafiyah ya dalam masalah ini. Pembahasan berikut mungkin nanti pertemuan berikut kita baca syarah dari Syekh dari poin ini ya, insyaallah ya. Mungkin kita tidak sempat malam ini kita baca nanti insyaallah pertemuan yang akan datang di poin 105 ini. Ini perkataan mu'alif dalam kitab Aqidah Tahawiyah, wa nu'minu billauhi wal qalami wa mi jami'i ma fihi qad rukima. Ini baru matannya, Syekh Fauzannya kita belum baca. Nanti insyaallah. Nah, kita tambah pembahasan jenis-jenis kolam jemaah. Kolam memiliki beberapa
jenis. Yang pertama al-qalamul 'am asyamil li jami'il makhluqat. Yang pertama pena atau al-qalam itu yang umum yang mencakup seluruh makhluk dan itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya. As-sani yang kedua al-qalam ketika dicatat di tangan para malaikat atau catatan yang ada di tangan para malaikat saat janin di perut ibu. Hina yursalul qalamu ilal janin fi batni ummihi fayunfahu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh, lalu dicatat 4 perkara apanya? Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan bukan celaka bahagianya, maksudnya ahli surga ahli nerakanya itu cuma. Jadi maksud dari syaqiyun au sa'id, syaqi celaka maksudnya ahli neraka, au sa'id atau bahagia maksudnya ahli al-jannah. Ya. Kolam yang keempat, taib 3, al-qalam al-mawdu' 'ala al-'abdi 'inda bulughihi alladhi bi aidil kiram al-katibina alladhi yaktubuna ma yaf'aluhu banu adam. Kolam pena yang dicatat untuk amalan-amalan Bani Adam itu oleh malaikat yang ada di tangan, yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Itu juga ada kolam. Nah, itu pembagian kolam seperti itu. Ada lagi kolam yang berikutnya, kolam yang ke berapa jemaah? Keempat, ya. Enggak, saya kira cukup 3 saja. 3. Baik. Adapun kalau ini pembahasan bukan takdir kolam, kolam, pembahasan kolam. Adapun kalau pencatatan takdir, ada takdir mutlak yang di Lauhil Mahfuz, ada takdir-takdir yang pencatatan takdir, ada yang di tangan para malaikat. Nah, di tangan para malaikat ini ada takdir tahunan, ada takdir seumur hidup sekali, ada takdir harian. Ya. Nah, baik. Ustadz tadi dikatakan arash diciptakan wa kana arsyu 'alal ma', di atas air. Berarti air terlebih dahulu daripada arash Allah. Barakallahu fiik. Taib. Ini tidak disebutkan mana yang duluan jemaah sekalian, namun disebutkan di arash sudah ada di atas air. Ya, berarti air juga sudah ada diciptakan di atas oleh Allah dengan arash. Namun juga tidak dibahas mana yang duluan, airnya dulu atau arash terlebih dahulu. Namun disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya. Maka hal-hal yang jemaah, hal-hal yang tidak disebutkan seperti ini maka kita tidak masuk pembahasan ke dalamnya. Adapun dibahas oleh ulama khilaf tentang mana yang dulu antara kolam dengan arash, karena ada 2 lafaz hadis yang nampak seperti kontradiksi. Disebutkan dari awal ma khalaqallahu al-qalam, pertama yang Allah ciptakan pena. Tapi dalam hadis disebutkan kata Ibnu Qayyim wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arasnya ada di atas air. Nah, taib jemaah sekalian, kita baca, ada sedikit waktu kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh. Wa hadza tabi'un lima sabaqa minal kalam 'anil qada' wal qadar. Kata beliau, perkataan muallif kita beriman kepada Lauhil Mahfuz dan kolam dan kepada seluruh apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Kata beliau, ini adalah tabi'un. Ini adalah mengikuti. Pembahasan ini mengikuti, poin ini mengikuti lima sabaqa, kepada apa yang telah berlalu, minal kalam, dari pembahasan anil qada wal qadar, tentang qada dan qadar. Wa qad sabaqa, dan telah berlalu pembahasan anna min maratibi al-iman bil qada wal qadar, bahwa tingkatan iman kepada qada dan qadar itu adalah diantaranya al-iman bima kataba fil Lauhil Mahfuz, beriman dengan apa yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Wa anna Allah lama alima kulla syai',
Dan bahwasanya Allah manakala atau ketika Allah mengetahui segala sesuatu, kataba dzalik fil lauhil mahfuz. Allah mencatatnya di lauhil mahfuz. Wa dzalika annallaha khalaqal khalqa, dan yang demikian itu bagaimana bahwasanya Allah menciptakan makhluk, wa awal ma khalaqa, dan yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Ya, Allah pertama ciptakan al-qalam. Faqala, Allah berfirman lahu kepada qalam, uktub, catatlah, tulislah. Qalam pun mengatakan, ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala, kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, catatlah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalamu bi amrillahi bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka mulailah qalam mencatat atas perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi atau yang akan terjadi sampai hari kiamat, kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis. Syekh Fauzan di sini tidak membahas tentang khilafiyah ulama mana yang lebih dulu diciptakan antara aras dengan qalam, dan beliau cenderung berpendapat yang pertama diciptakan adalah apa? Syekh di sini Syekh Fauzan seolah-olah berkesimpulan apa? Awal ma khuliqa al-qalam. Awal yang diciptakan adalah al-qalam. Nah, terus kata beliau sedikit lagi, wala ya'lam kaifiyatal lauhi wal qalama, dan tidak tahu, atau wala yu'lam, ya, dengan majhul, dan tidak diketahui kaifiyatul lauhi wa al qalamu, bagaimana lauh dan bagaimana al qalam. Karena ini perkara gaib, termasuk dari apa bahan itu dibuat, diciptakan, ya. Illallah, la, yang benar wala ya'lamu, bukan wala yu'lamu, ya. Wala ya'lamu kaifatal lauhi wal qalama illallahu, dan tidak ada yang mengetahui bagaimananya lauh dan bagaimananya al-qalam kecuali Allah. Wahuma, dan keduanya lauh mahfud dan al-qalam makhluqani, dua makhluk Allah, min makhluqatillahi azza wajal, di antara makhluk-makhluknya Allah. Nu'minu bidzalika walidzalika qala al-muallif, kita beriman terhadap keduanya itu. Oleh karena itu muallif mengatakan, jadi Imam Abu Ja'far Tahawi mengatakan, nu'minu billauhi wal qalami wa bima fi qadrukima. Kita beriman, ahli sunnah mengimani adanya lauh dan adanya qalam dan apa yang tertulis di antara atau pada lauhil mahfuz, yakni lauhal mahfuz. Yang dimaksud yakni iman dengan lauhil mahfuz, wal kitabah, dan juga beriman dengan al-kitabata fihi, yakni dengan catatan yang ada di dalam, yakni bukan hanya kitabnya saja tapi yang tertulis di dalam lauhil mahfuz. Wa hadhihi martabatu tsaniyah min maratibil iman bil qada wal qadar. Inilah tingkatan kedua dari tingkatan iman kepada qada dan qadar. Tingkatan pertamanya apa? Al-iman bi ilmillah atau ilmu Allah. Yang kedua al-iman bi kitabah. Yang ketiga al-iman bi al-masyiah atau iradah, dan yang keempat al-iman bil khalqi, dengan penciptaan Allah. Ini apa yang terjadi, Allah yang ciptakan. Adanya orang berzina, Allah yang ciptakan. Adanya iblis, Allah yang ciptakan. Adanya tsunami, keburukan-keburukan yang jelek-jelek menurut kita, Allah yang menciptakan. Sehingga kita dalam doa pun mengatakan apa? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, enggak ada kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan, dan tidak ada kesialan yang Kau ciptakan. Sial menurut kita maksudnya, buruk menurut makhluk Allah ciptakan. Nah, wahia, dan itu adalah al-iman bil kitabati fil lauhil mahfuz. yakni tingkatan yang kedua dari iman kepada qada dan qadar adalah beriman kepada pencatatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, termasuk kita beriman pula catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Takdir tahunan, takdir seumur hidup sekali, takdir tahunan atau takdir harian. Ya, itu catatannya masih di tangan para malaikat. Nah, berarti nanti masuk ke pembahasan baru ya di poin 106 insyaallah. Yani falau ijtama'al khalqu kulluhum ala syai' katabahu Allah taala fi annahu kainun. Seandainya makhluk berkumpul semuanya mereka untuk membuat sesuatu ya yang Allah telah tetapkan, maka sesungguhnya dia pasti terjadi. Ya. Liyaj'aluhu ghairu kain, kalau makhluk untuk menetapkan sesuatu harus terjadi namun Allah takdirkan enggak terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Nah, ini berarti nanti
pembahasan ini terkait tentang pembahasan apa yang sudah ditetapkan pasti terjadi dan apa yang tidak ditetapkan dalam takdir pasti tidak akan terjadi. Kalau begitu kita tidak usah takut jemaah. Ya. Jangan takut naik pesawat takut jatuh. Jangan takut naik mobil takut tabrakan. Jangan jalan di jalan raya juga takut ketabrak. Bahkan di rumah pun takut rumah roboh. Ya kan? Enggak ada benarnya. Makanya sudah berjalan saja. Kalau Allah enggak tetapkan, enggak akan terjadi. Dan kalau Allah tetapkan dalam takdir, pasti terjadi. Walaupun kita tidak mau. Berarti kita kalau beriman dengan takdir sebenar-benar keimanan, kita akan hidup tenang, enak, nyaman, dan terhibur. Kita kehilangan dompet misalnya. Kalau iman dengan takdir benar-benar, enggak akan sedih. Berarti hilangnya dompet berarti memang sudah ada 50.000 tahun yang lalu. Bagaimana sesuatu yang sudah pasti kok kita enggak mau terima? Terima saja. Demikian pula sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang tidak ditetapkan dalam takdir, maka tidak akan terjadi walaupun manusia untuk berusaha menghalanginya atau merubahnya. Demikian insyaallah kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang. Apakah sahih perkataan yang mengatakan tanda kematian seorang adalah gugurnya nama kita di Lauhil Mahfuz seperti daun lalu gugur dan dibawa malaikat maut? Wallahu alam. Dari mana dapat ininya? Dari mana gitu pernyataan seperti ini? Ya. Gugurnya nama seorang di Lauhil Mahfuz. Wallahu alam, saya bisa jawab. Nah, itu enggak tahu. Ya ilmu saya tidak nyampe, bisa jadi sahih, namun saya tidak tahu. Taib tadi dijelaskan tentang takdir seorang yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu salah satunya dia akan masuk surga dan neraka. Nah, kalau seorang sudah ditakdirkan masuk neraka, lalu apa gunanya berdakwah pada orang yang kita ketahui? Tapi pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Falima na'mal? Kalau gitu ya Rasul, untuk apa kita beramal? Kita tewas tahajud, moro-moro rokok. Bisa enak berzina kayak orang-orang itu, gitu ya. Karena bisa jadi orang berzina tiap hari mabuk, nanti ujung-ujungnya kan juga surga. Sopo sih ngomong gitu? Yani berzina moro-moro surga itu siapa gitu loh? Allah sudah mentakdirkan ini jalan neraka. Allah sudah menjelaskan ini jalan neraka, ini jalan surga. Jelas jemaah? Maka kita harus menempuh jalan mana kalau kita ingin masuk surga? Jalan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, naam. Namun supaya orang tidak beralasan dengan takdir, Allah turunkan nabi, Allah utus nabi-nabi, Allah turunkan kitab. Jadi manusia nanti enggak ada lagi alasan takdir. Alasan enggak tahu misalnya, enggak, ini kan jalan surga sudah jelas. Oleh karena itu kata Nabi, la i'malu fakullun muyassaru lima khuliqalah. Kata Nabi tidak, enggak boleh bertawakal dengan takdir, enggak boleh. Tapi beramalah karena semuanya Allah akan mudahkan sesuai dengan jalan takdirnya. Berarti kalau ada orang sedang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, berarti orang itu sedang dimudahkan oleh Allah jalan kemananya? Ke surganya. Lalu orang kalau rajin judi gitu ya, istiqomah dalam zina, berarti ini sedang dimudahkan jalan ke nerakanya. Lalu bagaimana dengan hadis bahwasanya ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar, namun takdir mendahulunya, bahkan gak ada jarak antara dia dan neraka kecuali 1 dhira' saja, namun takdir mendahulunya, lalu masuk dia ke surga. Demikian sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan ahli surga, jarak antara dengan surga sedikit saja kecuali 1 dhira', namun takdir mendahulunya ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Jawabannya cuma orang yang rajin ibadah tadi disebutkan dalam hadis fima yabdu bihin nas. Rajin ibadah itu dalam pandangan manusia, namun hakikatnya di sisi Allah dia riya, dia ibadahnya campur syirik. Sehingga walaupun rajin ibadah dalam pandangan manusia, namun di sisi Allah dia ahli neraka karena berbuatnya syirik, riya, ingin dipuji orang. Itu maksudnya.
Sebaliknya orang yang ahli neraka amalannya itu nanti Allah beri hidayah untuk tobat maksudnya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi maksudnya dalam hadis tadi bukan berarti orang yang rajin sholat akan masuk neraka, yang berzina akan masuk surga, bukan. Rajin sholat itu dalam pandangan orang yang nggak tahu hakikat aslinya. Demikian pula yang ahli neraka namun kok bisa masuk surga karena zina, karena tobat dari perbuatan maksiatnya. Maka jemaah, tidak heran ada orang yang masuk surga dengan sebab maksiat yang dilakukan, dengan sebab tobat dari maksiat tersebut, maka Allah ganti dengan surga. Itu maksudnya jemaah. Jelas ya? Baik. Jadi jangan sampai kita memilih jalan ke neraka, tetap kita berusaha beramal jalan ke surga. Misal di suatu kejadian istri teman kita tenggelam di sungai atau kali dan tidak ada seorang pun yang membantu menolong kecuali kita. Kemudian kita tolong. Lalu kita mengkabari suaminya, otomatis kita minta maaf ke suaminya karena telah menyentuh istrinya disebabkan darurat. Pertanyaannya, bagaimana jika yang kita tolong adalah pacar teman kita? Perlukah kita juga meminta maaf telah menyentuh pacarnya sebab darurat? Jemaah sekalian, anak nyesek ini mau jawabnya nih, nyelek gitu. Ini kok ada pacar. Allah alam, ini jawabannya gimana ini? Jemaah sekalian, memang bersentuhan itu haram, ya, yang bukan mahram tentunya. Namun boleh dalam keadaan darurat, dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang. Namun bahkan ketika berobat, dokter laki-laki boleh nyentuh dokter, bahkan hatta perempuan yang melahirkan kalau bidannya itu laki-laki juga boleh kalau memang sudah darurat, tidak ada lagi di kampung itu. Makanya jemaah sekalian, mungkin tidak ada dokter yang muslim, perempuan muslimah nggak ada. Yang kedua, perempuan kafir juga nggak ada. Yang ada dokter kandungan cuman laki-laki saja. Mau muslim syukur, kafir juga misalnya. Terus bagaimana? Misalnya dan ini darurat, kita juga tidak bisa. Bagaimana caranya? Dengan terpaksa seperti itu dibolehkan. Namun tentu dengan dokter itu nanti harus ada mahramnya dan tidak boleh lebih dari itu. Sekedar saja. Maka antum pun kalau nolong, ya nolong saja, jangan sampai elus-elus juga. Nolong saja, pegang. Jangan sampai dipeluknya. Ya. Sekedar saja jemaah. Ya bahkan kalau bisa misalnya ya dipegang cukup apanya saja. Jangan dipeluk, wah ini bahaya sekali dipeluk. Atau kan tenggelam tuh, kan harusnya napasnya disedot pula mulutnya. Cukup dicerlungkan begini saja. Ya misalnya, nggak harus disedot, saya kayak sok jiwa penolong begitu. Intinya boleh, sebatas sekedar saja, Mak. Termasuk dalam masalah berobat ya, itu dibolehkan. Namun usahakan kalau seorang wanita, usahakan wanita walaupun kafir. Wanita walaupun kafir daripada laki-laki walaupun muslim. Nah, laki-laki muslim, wanita kafir, tapi ini istri kita, berobatlah kepada wanita kafir. Asal terpercaya ya dalam masalah ilmunya dan ya dikenal dipercaya, tidak masalah. Karena apa? Karena ilat sebabnya itu adalah nanti berkaitan dengan bersentuhan dan semisalnya yang menimbulkan fitnah. Ya. Namun kalau memang ada yang muslim, yang muslim diutamakan sama-sama wanita. Taib. Jadi nggak perlu minta maaf kalau memang darurat gitu, karena itu sebuah darurat. Tapi kalau ada minta maaf ya tidak masalah, itu hal yang baik. Tapi kalau pacar ndak usah, wong dia bukan miliknya, dia juga haram melakukan itu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menggunakan kalimat istirja yang benar? Istirja itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja namanya. Ya. Taib. Begini, yang dimaksud mungkin pertanyaan, karena katanya bagaimana mengucapkan, lalu lainnya mengucapkan istirja secara beramai-ramai di grup WA. Apakah termasuk bentuk pengamalan sunnah? Jadi begini jemaah, boleh mengucapkan bela sungkawa di WA ya, di grup itu dalam rangka namanya bertakziah namanya.
mengucapkan belasungkawa dan mendoakan. Namun yang benar itu tidak perlu innalillahi wa inna, tidak perlu istirja. Yang dianjurkan adalah kita memohonkan ampun untuk mayit. Jadi kalau kita dengar kematian nggak perlu kita istirja. Yang istirja itu adalah bagi yang kena musibah tadi keluarganya, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang dibaca oleh ahli mayit atau keluarga mayit. Adapun kita yang mendengar kerabat, handai tolan, cukup kita mengatakan doa ampunan atau doa rahmat dan maghfirah. Allahumma maghfir lahu warhamhu dan semisalnya. Tapi cukup jemaah ya. Mohon dijelaskan tata cara ruqyah yang sesuai sunnah. Nah, hati-hati jemaah, sekarang banyak ruqyah-ruqyah yang tidak benar. Di antara ruqyah yang salah dan menyelisih sunnah adalah banyak dialog dengan orang yang diruqyah. Yang namanya jin kesurupan, banyak dialog dengan jin gitu. Ya, bahkan ada orang yang ruqyah cuma dialog saja, bercanda-canda dengan sambil ketawa-ketawa dengan jin. Tidak boleh, nggak ada. Terus yang kedua, tidak ada di zaman salaf diistilahkan dengan roqi atau ahli ruqyah, itu tidak ada. Maka spesial peruqyah itu adalah perkara yang Syekh Saleh As-Suhaimi hafidhahullah ketika ditanya masalah ini beliau mengatakan itu perkara yang diada-adakan. Enggak ada para sahabat. Bahkan di zaman sahabat itu ada sahabat-sahabat yang mustajab doanya, tapi dia enggak jadi peruqyah. Padahal mustajab doanya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ruqyah itu jamaah sebuah amalan ibadah yang kita tolong saudara kita, ya. Kalau kita mampu ruqyah diri kita, keluarga kita. Kalau dikasih uang terima. Asal kita tidak untuk mahar, apalagi pasang tarif sampai puluh juta seperti yang terkenal di TV itu. Sampai itu dipanggil ke Papua itu kalau minta berapa? 30 juta katanya. Ruqyah. Ini kesalahan jemaah, mengambil upah-upah dengan pasang tarif seperti ini. Boleh katanya saya enggak pasang tarif, tapi jual air yang sudah dibacakan di ruqyah. Berapa sekian? 70.000, 50.000. Mahal pula air ini cuma 2.000 perak. Karena sudah itu sama saja, ya sama saja. Kemudian di antara kesalahan lagi jamaah sekalian meruqyah, yakni rame-rame bersama-sama kemudian disaksikan orang banyak. Ini tidak benar. Ketika nanti jin ngomong bahwa yang membuat ini si fulan, karena jin suka bohong, maka jangan dipercaya jemaah. Ini sihir katanya dari si fulan. Nah nanti kedengaran sama semua orang, kan berarti menjadi fitnah tuh. Oh berarti si fulan yang nyihirnya. Nah, ini fitnah. Maka ruqyah itu enggak usah rame-rame di hadapan orang banyak, enggak usah. Enggak usah. Ruqyah kita berdua, ruqyah saja misalnya. Demikian. Jadi cara yang benar itu adalah pertama, ruqyah syar'i adalah ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Yang pertama. Yang kedua, ruqyah yang benar adalah meruqyah dengan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada sentuhan laki perempuan yang bukan mahram, tidak ada yakni penampakan aurat dan semisalnya, kemudian tidak ada minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada peruqyah yang dia mengatasnamakan ruqyah namanya ternyata dukun. Bagaimana cirinya jemaah? Cirinya itu kalau dia membaca Al-Qur'an keras, namun tiba-tiba di tengah bacaan Quran moro-moro meneng atau moro-moro bisik, moro-moro pelan. Nah ini ciri dukun itu. Enggak ada petunjuk sunnah dari para salafus saleh meruqyah itu baca Quran keras, moro-moro di tengah-tengah bacaan pelan. Misalnya Allahu la ilaha qayyum la Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi al yasmindu bila bila. Loh, kok moro-moro menengi, moro-moro qomat kamit? Enggak ada. Apa alasan qomat kamit? Kenapa enggak dikeraskan? Kenapa? Apa alasannya? Dan itu dukun. Jadi qomat kamit itu dia minta kepada jin yang kalau dikeraskan nanti orang akan tahu semua. Jadi baca Quran hanya kedok saja supaya ini dianggap syar'i. Jelas ya? Dianggap syar'i. Dan panjang, harus dawurah jemaah nanya begini nih, bagaimana ruqyah yang syar'i? Cuman diantaranya seperti itu. Harus dengan bacaan Al-Qur'an. Saya kira cukup insyaallah. Mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.